Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI bidang industri dan pembangunan Saan Mustopha menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga terdampak kebakaran Kampung Adat Cipta Mulia, Sukabumi, sekaligus mendorong percepatan pemulihan agar warga dapat segera kembali menjalani kehidupan normal. Kebakaran di Kampung Adat Cipta Mulia, Kabupaten Sukabumi, mengakibatkan sekitar 52 kepala keluarga terdampak. Selain rumah, kebakaran juga menghanguskan sejumlah fasilitas umum, seperti tempat penyimpanan padi, masjid, PAUD, posyandu, dan MCK. Wakil Ketua DPR RI bidang industri dan pembangunan Saan Mustopha menyalurkan bantuan kebutuhan pokok dan dasar untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa pengungsian dan proses pemulihan pasca kebakaran. Saan Mustopha menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian DPR RI kepada warga terdampak. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, Saan mendorong percepatan pemulihan agar warga yang masih mengungsi dan menumpang di rumah tetangga dapat segera kembali memiliki tempat tinggal. Nah, dalam hal ini saya mewakili pimpinan DPR yang lain-lain. Tadi baru memberikan bantuan ala kadarnya. Nah, nanti apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan lain nanti kita bicarakan secara bersama-sama. Ya, kita akan coba upayakan lah semaksimal mungkin agar warga yang terkena dampak bisa secepatnya untuk menempati tempat yang baru. Yang paling penting pasca bencana ini kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan mendasar ini oleh Abah juga Kesepuhan Cipta Mulia ini sudah dengan Pak Bupati, dengan pemerintah provinsi, gubernur, BPPD ini relatif sudah agak tertangani ya. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi perlengkapan kebutuhan dasar rumah tangga seperti kasur, boks penyimpanan, dan rak piring, termasuk perlengkapan tradisional masyarakat Sunda untuk menanak nasi. Dari Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong pemerintah daerah memperkuat infrastruktur dasar di kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Lombok Utara seiring meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara. Ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah dinilai perlu menjadi prioritas. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur dasar. Komisi 7 DPR RI menyoroti masih terbatasnya ketersediaan air bersih serta pengelolaan sampah di kawasan wisata tersebut. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menilai, peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara turut memberikan dampak positif terhadap penerimaan devisa dan pendapatan negara. Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan harus diikuti dengan penyediaan fasilitas dan kenyamanan, termasuk ketersediaan air bersih, serta pengelolaan sampah yang baik oleh pemerintah daerah. Pasalnya, karakteristik wilayah kepulauan membuat persoalan sampah menjadi lebih mudah terlihat, termasuk sampah yang terbawa dari wilayah lain. Masih ada catatan-catatan, apakah itu dua hal utama yang kemarin kami dapatkan dari Bapak Wakil Bupati Lombok Utara, yang dimana Gili Islands ini adalah bagian dari Lombok Utara. Yang pertama adalah penyediaan air bersih. Ketersediaan air bersih ini masih menjadi tantangan yang besar. Jangan sampai para wisatawan yang hadir di sini kekurangan. Bukan hanya wisatawan, tapi tentunya masyarakat yang hidup di sini. Yang kedua adalah sampah. Itu masih menjadi tantangan yang sangat besar untuk Indonesia. Indonesia harus lebih baik untuk pengelolaan sampah. Rahayu Saraswati menambahkan, Komisi 7 DPR RI akan mendorong dukungan anggaran melalui dana alokasi khusus untuk memperkuat pembangunan di daerah wisata. Dukungan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan 3 sektor, yakni pariwisata, ekonomi kreatif, dan perindustrian. Dari Nusa Tenggara Barat, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid mendorong Danantara meningkatkan investasi pada Pertamina Geothermal Energy guna mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia yang besar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Pemanfaatan energi panas bumi atau geotermal di tanah air baru mencapai 11% atau sekitar 2.600 megawatt.
Padahal Indonesia memiliki potensi geotermal kedua terbesar di dunia, yaitu mencapai 24 gigawatt. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta Danantara meningkatkan investasi pada Pertamina Geothermal Energy untuk mengembangkan potensi tersebut. Kebutuhan investasi untuk membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP per 1 gigawatt diperkirakan mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 44 triliun rupiah. Artinya, untuk mengoptimalkan seluruh potensi geotermal, perusahaan plat merah tersebut membutuhkan ratusan hingga ribuan triliun rupiah. Nurdin Halid menilai, kebutuhan investasi tersebut masih dalam kapasitas super holding Danantara. Pasalnya, total aset BUMN yang dikelola BPI Danantara saat ini lebih dari 18.000 triliun rupiah. Investasinya 4 triliun untuk 4 megawatt, sebenarnya itu bukan angka yang besar bagi Danantara. Kenapa? Kan Danantara sekarang menguasai ribuan triliun daripada potensi yang ada dikelola oleh Danantara. Oleh karena itu, Danantara itu sebenarnya sebagai super holding daripada seluruh BUMN, justru diharapkan untuk melakukan investasi pada proyek-proyek besar yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum, kepentingan masyarakat banyak. Ya, contoh sekarang Agrinas Pangan diberi kewenangan oleh negara untuk mengurus KDKMP. Lebih lanjut, Nurdin Halid meminta Danantara lebih cermat melihat sektor-sektor strategis yang membutuhkan dukungan penuh agar dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan astacita Presiden yang menekankan ekonomi konstitusi atau penguasaan kekayaan alam bagi kepentingan rakyat. Dari Manado, Sulawesi Utara, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Konektivitas antar daerah melalui transportasi laut menjadi bagian penting dalam memastikan mobilitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik nasional. DPR RI mendorong penguatan konektivitas sekaligus percepatan peremajaan armada kapal agar layanan pelayaran semakin aman, layak, dan andal. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, keselamatan pelayaran harus menjadi prioritas utama seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut yang terhubung dan berkualitas. DPR RI dorong pemerintah mempercepat peremajaan armada, memperkuat pengawasan kelayakan kapal, serta memastikan standar keselamatan diterapkan secara konsisten. Dengan armada yang lebih modern dan konektivitas yang semakin baik, pelayanan transportasi laut diharapkan mampu memberikan rasa aman sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan ekosistem maritim yang kuat, modern, dan berdaya saing tinggi. Penguatan industri galangan kapal nasional, pembangunan infrastruktur pelabuhan, peningkatan konektivitas logistik, serta tata kelola investasi yang tepat sasaran merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi BUMN melalui konsolidasi industri galangan kapal, penguatan kapasitas PT PAL, kolaborasi antara PT Pelni, ASDP maupun Pelabuhan Indonesia diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di sektor maritim.
Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini menyoroti perlunya percepatan peremajaan armada kapal milik PT ASDP maupun Pelni yang banyak melayani penyeberangan umum masyarakat. Banyak kapal yang telah beroperasi hingga lebih dari 30 tahun berdampak pada aspek keselamatan transportasi, efisiensi operasional, hingga biaya perawatan kapal. Perusahaan ini kan sebenarnya sangat penting dalam konteks konektivitas, lalu ekosistem kemaritiman di Indonesia, karena Indonesia ini terdiri dari hampir sebagian besar laut. Nah, tentu Komisi 6 sangat perhatian untuk bisa memberikan dukungan yang sangat kuat supaya ekosistem kemaritiman ini bisa terbangun secara baik. Berupa apa? Berupa dukungan misalnya meminta untuk bikin kajian, contohnya ASDP itu. SDP itu sekarang PSO-nya masih sekitar 74%. PSDP sama Pelni itu sebagian besar penganggarannya dari PSO. Makanya kemudian harus ada penguatan mereka supaya mestinya mereka kayak SDP itu mestinya bisa, komersial juga bisa. Tapi harus diganti juga ininya kapalnya udah tua banget, umurnya udah 50 tahunan, itu udah berapa itu. Itu contohnya seperti itu. Termasuk juga dukungan yang kita pengen lakukan adalah contoh yang ada di benua ya, mereka lebih panjang, bisa lebih panjang sehingga akan bisa menambah revenue yang bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Transportasi laut merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional. Perlu didukung dengan armada yang andal, aman, dan efisien agar pemerataan pembangunan khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T dapat terwujud. Anggota Komisi 6 DPR RI Inengah Senantara menjelaskan, percepatan program peremajaan armada kapal dan perbaikan infrastruktur transportasi laut akan mampu meningkatkan keselamatan pelayaran secara nasional dan menjamin kualitas pelayanan publik. Dengan diambil alihnya oleh Danantara, peluang untuk ke arah perbaikan baik dari segi regulasi maupun dari segi bisnis ekonomi, ini peluangnya sangat bagus, terutama dengan PT PAL yang menyampaikan bahwa pasar domestik saja luar biasa permintaannya, cuman konsolidasinya yang belum memadai. Nah, dari PT PAL sendiri berharap mendapat dukungan dari Komisi 6, terutama di sektor permodalan. Khusus untuk peremajaan kapal, paling utama adalah safety. Kalau memang kapalnya sudah tua dan tidak layak, itu harus segera diperbaiki atau direhab atau diganti bahkan. Kita jangan membicarakan masalah keuangan, mengabaikan masalah keamanan. Itu nggak boleh terjadi. Safety-nya yang paling utama. Kita siap dukung untuk pengadaan kapal baru ataupun perbaikan-perbaikan. Modernisasi armada akan mendukung target pemerintah dalam membangun sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berdaya saing. Dukungan pembiayaan melalui penyertaan modal negara, skema pembiayaan kreatif maupun kemitraan perlu dipertimbangkan agar proses regenerasi armada dapat berjalan lebih cepat. Sinergi antara pemerintah, BUMN sektor transportasi, serta industri galangan kapal dapat ditingkatkan untuk memastikan program peremajaan armada berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI terus mematangkan pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang ini diharapkan mampu menghadirkan kepastian hukum sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pemberi pekerja melalui proses penyusunan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17.
Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. 81 tahun Indonesia merdeka, melangkah menuju bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Gedung Nusantara kembali menjadi saksi langkah besar bangsa. Saksikan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2026. Serta rapat paripurna DPR RI ke-1 dan penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027. Disiarkan secara langsung hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Komisi 9 DPR RI menegaskan pentingnya meaningful public participation dengan melibatkan akademisi, serikat pekerja, Apindo, Kadin, serta berbagai pemangku kepentingan di daerah. Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian diantaranya kejelasan pengaturan outsourcing, perlindungan bagi pekerja di luar hubungan kerja, termasuk pekerja platform digital, serta penguatan perlindungan agar pemutusan hubungan kerja tidak dilakukan dengan mudah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Alfat Rizky dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, dapat saya laporkan saat ini saya berada di dalam ruang sidang Komisi 9 DPR RI, di mana Komisi 9 DPR RI baru saja selesai menyelenggarakan pembahasan terkait dengan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Ini sebagai sebuah dari amanat putusan Mahkamah Konstitusi pemirsa. Dan seperti apa pembahasan yang tadi sudah berjalan dan apa yang menjadi poin-poin penting dalam nantinya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Sudah bersama saya pemirsa anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Ibu Neti Prasetyani untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Ibu Neti, melihat pembahasan tadi banyak sekali yang dibahas, ada terkait dengan PHK, ada juga terkait dengan outsourcing, dan kira-kira semangat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru ini nantinya akan bisa mengakomodir semuanya nggak sih Bu? Iya, harapannya seperti itu ya, bahwa setiap undang-undang yang dibahas dan nantinya disahkan itu sebetulnya kan menjadi instrumen pelindungan ya. Pelindungan dalam konteks Undang-Undang Ketenagakerjaan berarti pelindungan terhadap pekerja sekaligus untuk pemberi kerjanya. Karena kita ingin membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif sebetulnya. Nah, kita melihat ke belakang bahwa hubungan yang seringkali fluktuatif antara pemberi kerja dan pekerja ini kan yang harus diwadahi ya dengan sebuah undang-undang yang memang menghadirkan sebuah titik equilibrium antara pemberi kerja dengan pekerja. Nah, kita melihat perjalanan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian tiba-tiba ada Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 pada saat pandemi yang pembahasannya dengan metode omnibus dan dalam waktu yang sangat cepat. Ya, tentu saja memang itu menimbulkan sebuah kontraksi ya, baik di kalangan publik, terutama di kalangan pekerja, termasuk mungkin sebagiannya pemberi kerja begitu. Nah, oleh karena itu ketika MK memutuskan pada DPR untuk membuat revisi dari RUU Ketenagakerjaan setelah dicabutnya klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah kan malah menerbitkan Perpu ya, Perpu nomor 2 tahun 2022 dengan alasan ada situasi kegentingan yang memaksa ya. Nah, akhirnya kan itu menjadi undang-undang ya, karena memang tidak ada norma baru, tidak ada undang-undang baru, akhirnya itu menjadi undang-undang. Nah, kita masih punya kesempatan sampai Oktober ini. Ya, 2 tahun ya setelah kemudian MK memberikan kesempatan ini, maka menurut saya ini kesempatan bagi Komisi 9 khususnya untuk bisa menyusun norma ketenagakerjaan yang lebih baik. Ya. Yang lebih baik tentu saja catatan selama ini dalam pembahasan rancangan undang-undang itu kan minimnya partisipasi publik ya. Jadi meaningful participation ini yang harus diperluas. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang seringkali disuarakan. Kita sudah menyelenggarakan beberapa kali RDP
RDPU, rapat dengar pendapat, mengundang para akademisi, kemudian juga mengundang Apindo, Kadin, Serikat Pekerja, Federasi dan seterusnya. Kita sudah cukup banyak mengundang dan mendengar pendapat mereka ya. Nah, dari pendapat-pendapat yang disampaikan termasuk juga kunjungan kerja spesifik ya. Kita juga melakukan kunjungan ke beberapa daerah dengan tema mendengarkan ya masukan dari daerah, dan di situ biasanya dihadirkan, kalau saya kemarin ke Jambi bertemu dengan para akademisi, Serikat Pekerja, Apindo, Kadin di daerah tersebut, itu menggambarkan bahwa kita nggak ingin bahwa undang-undang ini atau RUU ini ketika dibahas, disahkan, kemudian di judicial review kembali begitu ya. Nah, tentu kalau seperti ini tidak ada kepastian ya buat ketenagakerjaan ya, buat ekosistem ketenagakerjaan. Nah, dari beberapa metode yang sudah kami lakukan, RDPU, kemudian kunjungan kerja spesifik, termasuk saya di Dapil juga mengundang Serikat Pekerja ya untuk mendengarkan suara mereka. Memang yang seringkali muncul suara yang ingin didengar oleh Komisi 9, yang pertama terkait dengan outsourcing ya. Outsourcing atau alih daya ini tentu memerlukan definisi yang jelas ya, agar tidak semuanya bisa di outsourcing seperti itu. Jadi definisi ini harus jelas. Nah, itu yang pertama. Termasuk juga kalau kita bicara outsourcing, ya karena memang hari ini kita harus akui ketersediaan lapangan kerja ini kan sangat terbatas ya, sehingga pekerja yang masuk kategori pekerja alih daya ini juga harus memiliki kepastian dan kemudian mendapatkan pelindungan dan juga jaminan kesejahteraan. Terima kasih Ibu Neti. Tadi ada yang menarik pemirsa terkait dengan ternyata ada 6 poin dari pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan yang baru yang sedang disusun oleh Komisi 9 DPR RI. Tadi Bu Neti Prasetyani juga berharap bahwa nantinya undang-undang ketenagakerjaan yang baru ini dapat mengakomodir semua dan pembahasannya dilalui dengan partisipasi publik yang lebih baik lagi supaya kedepannya ini tidak ada judicial review lagi. Dan juga tadi diharapkan juga dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan ini bisa kedepannya lebih bisa melindungi tenaga kerja seperti tidak memberikan kepastian, juga tidak mudah melakukan PHK bagi perusahaan ini. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky, saya kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih Nazia dan selamat sore pemirsa. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online pada sore hari ini. Dan berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan harus independen. Kita lihat informasinya di layar kaca, banyak media online membahas terkait dengan DPR RI yang menilai pembentukan badan yang mengelola dan mengawasi aset hasil rampasan negara harus dibangun dengan prinsip independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap aset rampasan dikelola secara profesional, memiliki mekanisme pengawasan yang kuat, serta terhindar dari potensi konflik kepentingan maupun intervensi pihak tertentu. Independensi menjadi kunci agar pengelolaan aset rampasan benar-benar memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola yang jelas, pengawasan berlapis, serta pertanggungjawaban yang terbuka kepada publik sehingga aset hasil penegakan hukum tidak hanya terselamatkan, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk memperkuat penerimaan dan kepentingan negara. Kita beralih ke informasi selanjutnya menjadi headline di media online sore hari ini, yaitu legislator kecam kontroversi promosi miras dengan hafalan surah di Quran. Kita lihat informasinya di layar kaca Anda. Di sini DPR RI mengecam kontroversi promosi minuman beralkohol yang menggunakan hafalan surah Al-Quran sebagai bagian dari materi promosi. Penggunaan simbol atau nilai keagamaan untuk kepentingan komersial dinilai tidak tepat dan berpotensi melukai sensitivitas masyarakat, khususnya umat Islam. DPR RI menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai agama serta etika dalam setiap bentuk komunikasi dan promosi kepada publik. DPR RI mendorong pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan memastikan kejadian serupa tidak terulang. Kebebasan berusaha dan kreativitas dalam promosi tetap harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap norma agama, budaya, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan tanggung jawab dari pelaku usaha maupun platform digital agar setiap materi promosi disusun secara bijak, sensitif, dan tidak menempatkan nilai-nilai keagamaan sebagai komoditas pemasaran. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu Badan Pengelola dan Pengawasan Aset Rampasan harus independen, serta legislator kecam kontroversi promosi miras dengan hafalan surah di Quran. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Nazia. Selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, jangan lewatkan rangkaian agenda ketatanegaraan pada 14 Agustus 2026, mulai dari sidang tahunan MPR RI, sidang bersama DPR RI dan DPD RI, rapat paripurna DPR RI ke-1, hingga penyampaian RAPBN tahun anggaran 2027 oleh Presiden Republik Indonesia. Ikuti setiap momen penting dan informasi terkini seputar rangkaian sidang serta proses penyusunan kebijakan nasional secara langsung dan eksklusif hanya di TVR Parlemen. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.